Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Septian. Jadi di video kali ini saya akan melakukan sebuah analisis rangkaian power supply menggunakan aplikasi LT Spice. Oke, langsung saja. Untuk model pertama kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita membutuhkan sumber tegangan voltage. Untuk tegangannya kita atur di sinusoida, kemudian amplitudenya 220 dan frekuensinya 50, tegangan dalamnya 0,001 seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan dua buah induktor. Kita rotasikan sehingga saling berhadapan. Ini bisa kita pindahkan supaya jelas. Kemudian di sini kita juga membutuhkan sebuah resistor. Nah, seperti ini. Kita beri keterangan untuk induktor primer sebanyak 100 M atau 100 Henry. Kemudian untuk induktor 2 kita buat 1 M seperti ini. Dan untuk resistor kita beri nilai 1 kilo ohm. Tinggal kita hubungkan rangkaiannya. Jangan lupa untuk menambahkan ground di masing-masing rangkaian. Selesai. Di sini antara induktor 1 dengan induktor 2 itu belum terhubung. Kemudian kita hubungkan dengan tulis L1, L2, 1. Kita simpan di atas sini. Kemudian ada tanda seperti ini ya, artinya induktor 1 dan induktor 2 itu sudah terhubung. Sekarang tinggal kita simulasi. Tentukan stop time 100 milisecond. Yang pertama kita tentukan nilai tegangan primer. Nah, di sini bisa kita besar. Ini nilainya menunjukkan 220 volt ya. Jika kita besar sehingga nilainya mendekati 220 volt. Kemudian kita tentukan nilai tegangan di induktor sekunder. Nah, bisa kita perbesar juga di sini untuk nilainya. Ini mendekati 22 volt ya. Jadi
Untuk rangkaian ini kita simpulkan memenuhi ketentuan sebagai trapos step down. Kemudian ada beberapa rangkaian lagi yang akan kita analisis. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian selanjutnya, model penyearah setengah gelombang. Jadi untuk komponennya maupun rangkaiannya sama seperti tadi, ada tegangan, sumber tegangan yang disetting sama seperti sebelumnya, yang 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz dan tegangan dalamnya 0,001. Kemudian untuk induktor primer kita buat 100 mH, kemudian untuk induktor sekundernya kita buat 1 mH. Dan di sini ada resistor yang nilainya masih sama 1 kilo ohm. Namun di sini kita hanya perlu menambahkan sebuah dioda ya. Ini belum terhubung, kita hubungkan dulu. Seperti tadi caranya. Kita simpan di sini. Sekarang tinggal kita simulasi. Nah di sini setting untuk time stopnya 100 milisekund. Oke, kita analisis terlebih dahulu sumber tegangan primer masih sama seperti tadi ya. Sini mendekati 220 volt, ya 220 volt. Kemudian kita plot di sini. Kita analisis di sini input, tegangan input ya. Nah, di sini nilainya diperbesar. Di sini antara 20 sekian ya. Untuk tegangan inputnya. Kemudian kita di sini. Nah, ini untuk tegangan output. Nah, nampak di grafik ini untuk tegangan paling rendahnya itu di sini dilihat datar ya. Nah, seperti ini. Jadi ya di 0 volt. Kemudian tapi di sini kita lihat, nah nilainya di 20, sekian ya. Kenapa di grafiknya menunjukkan bahwa untuk nilai tegangan rendahnya itu di 0 dan untuk yang tertinggi di 21, sekian. Karena di sini kita hanya menggunakan sebuah dioda ya. Jadi hanya menyearahkan setengah gelombang. Seperti itu, dan ini tidak 22 volt karena ada tegangan jatuh. Seperti itu. Kita lanjut ke model selanjutnya, yaitu penyearah gelombang penuh. Oke, jadi ini adalah model selanjutnya yang tadi saya sebutkan, yaitu model penyearah gelombang penuh. Mengapa ini disebutkan sebagai penyearah gelombang penuh? Nanti kita akan analisis. Untuk yang pertama, kita lihat ada sedikit perbedaan dari
bentuk rangkaian sebelumnya, yaitu antara induktor primernya kita bagi dua. Jadi kita buat dua buah induktor primer dengan nilainya masing-masing setengah 0,5, karena sebelumnya kita gunakan satu buah induktor dengan nilai 1 mH, maka di sini tinggal dibagi dua. Kemudian jika sebelumnya kita menggunakan satu dioda, sekarang kita menggunakan dua dioda ya. Untuk resistornya nilainya tetap sama 1 kilo ohm, kemudian induktor sekundernya di sini 100 mH, dan untuk sumber tegangannya masih sama seperti sebelumnya. Kita tinggal hubungkan dua rangkaian ini dengan cara yang sama tentunya. Tiga ya, karena ada tiga induktor. Tempatkan di atas. Oke. Nah, tinggal kita running. Di sini saya sudah setting untuk time stopnya 100 milisekund. Oke, seperti ini. Kita lihat grafiknya. Yang pertama kita jelas ini untuk arus sekundernya. Masih sama, lihat seperti yang tadi ya, di angka 220 lah kurang lebih. Jadi kita terus perbesar nilainya seperti itu. Kemudian kita lihat untuk tegangan input. Nah, ini untuk yang atas, mulai dari bawah ya gelombangnya, dari nilai negatif. Kemudian untuk yang bawah, nah, sebaliknya. Jadi gelombangnya berlawanan ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Di sini kita tentukan nilai output dari ini. Nah, seperti ini kita bisa perbesar. Di sini untuk nilai tegangan outputnya di angka kurang lebih 14 sekian. Namun di sini terlihat untuk tegangan paling bawahnya itu masih ada nilai 0, artinya masih ada tegangan jatuh di sini, sehingga untuk model ini belum efektif sebagaimana mestinya. Kemudian akan ada model selanjutnya. Kita analisis model selanjutnya. Oke, jadi di sini saya sudah menampilkan model berikutnya, masih model yang punya arah gelombang penuh ya. Namun untuk bedanya di sini kita menggunakan dua dioda tambahan, sehingga terdapat 4 dioda. Untuk masing-masing komponen maupun nilai dari komponennya masih tetap sama seperti sebelumnya. Di sini sumber tegangan dengan 220 volt, 50 Hz, kemudian tegangan dalamnya 0,001, kemudian induktor primer 100 mH, maaf, kemudian induktor 2 1 mH, dan untuk resistornya 1 kilo ohm. Kemudian tinggal kita hubungkan antara induktor 1 dan induktor 2.
sudah siap disimulasikan dan saya sudah tentukan untuk waktu berhentinya 100 milisecond. Oke, kita pertama kita lihat dulu, meskipun nilainya pasti tetap sama ya, untuk tegangan primernya di angka 220 volt. Ini bisa kita saja sama, masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita tentukan untuk pertama tegangan input yang masuk ke dioda ya, di atas. Di sini bisa kita perbesar untuk nilainya lebih jelas. Nah, di sini untuk nilai tegangannya di 21,2 sekian lah. Tidak mencapai 22 volt ya, karena ada tegangan jatuh sebesar 0,14 kan. Karena di sini kita menggunakan 4 dioda. Bagaimana dengan yang bawah? Tentu akan sama ya, sama, hanya bersilangan ya. Untuk kita lihat bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi untuk yang atas ini masuk di dioda 1 dan 3, kemudian dari input dari bawah masuk ke dioda 2 dan dioda 4. Kemudian kita add plot di sini. Dari dioda ini harus input dari dioda, kemudian output dari sini, dari 4 dioda ini. Kita tinggal cek. Nah, jika kita perbesar, nah di sini nilainya di angka 20, sekian ya. Di sini bisa dilihat dan tidak konstan ya, karena adanya tegangan jatuh tadi. Jadi untuk model seperti ini masih kurang efektif karena masih ada tegangan jatuh ya, seperti tadi sebesar 0,14. Kita lanjut ke model berikutnya. Oke, jadi ini adalah rangkaian terakhir dari simulasi analisis rangkaian power supply ini, di mana masih sama seperti rangkaian sebelumnya, namun di sini menambahkan beberapa komponen. Di sini kita menambahkan kapasitor sebagai filter, kemudian yang menyimpan ya. Kemudian di sini kita menambahkan dioda Zener ya, makanya arahnya berbeda. Dan dioda Zener ini hanya akan berfungsi apabila ada resistor 220 volt. Makanya di sini disertakan juga resistor tambahan ya. Nah, untuk resistor yang intinya tetap di sini 1 kilo ohm. Kemudian untuk induktor sekundernya 1 mH dan induktor primernya 100 mH. Kemudian untuk sumber tegangannya masih sama juga seperti sebelumnya. Sekarang kita tinggal menghubungkan baik induktor 1 maupun dengan induktor 2. Seperti ini kita letakkan di atas seperti sebelumnya. Kemudian kita akan analisis, dan di sini kita sudah tentukan ya waktunya sama juga seperti
sebelumnya. Stop time-nya 100 milisecond. Kita tinggal running sekarang. Analisis. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu masih dengan print ya, meskipun nilainya tetap sama seperti tadi, tidak berubah karena di rangkaiannya pun tidak ada yang dirubah ya, masih ya 220 219, sekian kita bulatkan jadi 220. Selanjutnya kita akan lihat di sini dengan input ya. Yang di atas ini dengan input masih sama juga ya, seperti sebelumnya. Karena di sini kita menggunakan 4 dioda, jadi masing-masing setengah gelombang itu. Ada yang mulai dari titik positif dan ada yang mulai dari titik negatif. Ini bisa kita hapus. Sekarang kita akan lihat arus yang arus output yang melewati konduktor atau sebagai filter di sini. Nah, kita lihat di sini meskipun sudah bisa dibilang konstan, namun bisa dilihat bahwa di gambar ini masih ada tidak stabil ya, tidak 100% konstan, tidak stabil. Jadi masih ada sedikit kekurangan, jadi masih ada tegangan jatuh pada jika hanya memakai konduktor itu ya sebagai filter. Nah, kemudian kita lihat output yang telah melewati dioda Zener ini yang berfungsi apabila memiliki hambatan 220 ohm ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, yang merah ini jauh lebih konstan, bahkan sudah konstan ya. Untuk angkanya bisa kita lihat. Nah, di sini meskipun lebih kecil ya daripada arus yang hanya melewati konduktor tadi, namun di arus yang melewati dioda Zener ini sudah stabil. Adapun nilainya menjadi lebih kecil, bisa dilihat di sini di bawah 17 untuk yang dioda Zener, dan yang menggunakan konduktor itu di angka 20-an. Nah, untuk yang 17 ini mengapa lebih kecil? Karena melewati hambatan tadi yang 220 volt. 220 ohm maksud saya. Jadi untuk model ini sudah kita lihat efisien ya, karena tegangannya tidak ada yang nol, stabil meskipun lebih kecil nilainya. Mungkin cukup sekian untuk simulasi kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.